Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Yasmin Anggraini dengan NIM 2405191098. Di sini saya akan menjelaskan codingan untuk kuis mata kuliah grafika komputer, yaitu menggerakkan karakter menggunakan P5JS. Nah, sebelumnya saya telah menggunakan codingan ini pada kuis UTS sebelumnya dengan project membuat karakter. Nah, untuk kuis kali ini, karakter tersebut akan saya gerakkan sehingga saya akan menambahkan beberapa kode dari kuis UTS kemarin. Langsung saja, di bagian kode pertama, di sini ada let pos X dan let speed, di mana let ini sendiri itu merupakan kata kunci untuk membuat suatu variabel. Nah, pos ini merupakan position, dan X ini merupakan sumbu X, yaitu horizontal. Jadi gerakan dari si karakter ini akan ke kiri dan ke kanan. Nah, pos X ini berarti penambahan gerakan dengan posisi horizontal. Kemudian di sini ada let speed sama dengan 1. Nah, speed di sini merupakan kecepatan. Nah, di sini saya bikin sama dengan 1 karena saya mau karakter ini bergerak lambat, nggak terlalu kencang dan nggak terlalu buru-buru. Jadi semakin tinggi nilainya, maka gerakan karakter ini akan semakin cepat. Nah, kemudian di sebelah sini ada variabel kedipnya. Di sini saya menggunakan let blink interval, let blink duration, dan let last blink time. Nah, let blink interval ini di mana blink merupakan kedip dan interval adalah jarak waktunya. Nah, jadi di dalam P5JS itu satuan waktunya itu milidetik, menggunakan milidetik. Maka dari itu di sini saya mau karakter Doraemon saya akan kedip selama 3 detik sekali. Maka di sini saya bikin 3000. Ini artinya 3 detik. Kalau mau 5 detik sekali bikin 5000. Kalau mau 10 detik sekali bikin 10.000. Seperti itu. Nah, kemudian let blink duration. Nah, let blink duration ini di mana durasi adalah durasi lama waktu tertutup. Waktu mata si karakter tertutup. Di sini saya milih 200 milidetik. Nah, yang berarti 0,2 detik. Nah, jadi si karakter ini akan terlihat lebih natural, matanya ketutup sebentar terus langsung kebuka lagi. Nah, kemudian di sini ada let last blink time sama dengan 0, di mana let last blink time ini adalah untuk menyimpan kapan terakhir kali kedip dan dipakai untuk menghitung selisih waktu. Nah, ini let last blink time sama dengan 0 karena milis itu juga dimulai dari 0, sehingga perhitungan pertamanya langsung valid. Kemudian ada function setup dan create canvas 400 kali 400. Nah, function setup ini digunakan untuk melakukan inisialisasi awal program. Nah, seperti pembuatan kanvas sebelum proses animasi dijalankan di fungsi draw. Nah, create canvas 400 kali 400. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat area gambar dengan ukuran lebarnya 400 pixel dan tingginya 400 pixel. Kemudian di sebelah sini ada function draw dan background, di mana function draw ini merupakan fungsi yang berjalan secara kontinu untuk menampilkan animasi. Nah, perintah background buka kurung 0 tutup kurung, yang itu digunakan untuk mengatur warna latar belakang kanvas menjadi hitam. Nah, nilai 0 ini menunjukkan intensitas warna itu paling rendah dalam skala grayscale. Nah, sehingga menampilkan tampilan latar berwarna gelap. Dia semakin tinggi angkanya, maka warna yang ditampilkan di background ini akan semakin terang. Untuk putih tuh di 255. Kemudian di kode berikutnya ini ada gerak. Nah, ini saya tambahkan update. Nah, karena updatean dari codingan kuis saya kemarin dengan menambahkan gerakan. Nah, di sini saya pakai kode pos X plus sama dengan speed. Nah, ini tuh digunakan untuk memperbarui posisi karakter secara horizontal pada setiap frame berdasarkan nilai kecepatannya. Nah, kemudian pada kondisi ini, ini tuh berfungsi sebagai pembatas gerakan. Nah, ketika posisi karakter melewati batas tersebut, nilai speednya akan dikalikan dengan -1, sehingga arah gerakan karakter akan berbalik. Nah, kemudian pada logika kedip 3 detik. Nah, kemudian pada kode logika kedip 3 detik, nah di sini merupakan variabel current time kan, ada
dan let a scale. Nah, variabel current time ini digunakan untuk menyimpan waktu. Saat ini, dalam milidetik menggunakan fungsi milis. Nah, waktu itu dimanfaatkan untuk mengatur interval kedipan mata. Nah, sementara variabel a scale ini itu digunakan untuk mengatur skala mata dengan nilai awal 1 yang menunjukkan kondisi mata dari si karakter adalah terbuka. Kemudian, pada kode ini kode ini merupakan timer logika. Nah, ini itu digunakan untuk mengecek apakah waktu kedipan masih berlangsung selama durasi kedip belum terlampaui. Nah, nilai scale ini diubah menjadi 0,1 sehingga mata terlihat tertutup. Nah, kemudian pada kode ini, ini tuh digunakan untuk mengatur jeda waktu kedipan mata. Nah, ketika selisih waktu sejak kedipan terakhir melebihi interval yang telah ditentukan, nilai last blink time diperbarui sehingga kedipan mata dapat terjadi kembali secara berulang dan teratur. Nah, kemudian pada kode ini merupakan kode untuk menggambar kepala si karakter, yaitu kepala Doraemon. Nah, kode ini Nah, warna biru diatur menggunakan fungsi fill dan garis tepi kepala menggunakan stroke blue. Kepala digambar dalam bentuk lingkaran dengan posisi horizontal yang ditambahkan variabel pos X biar karakter nanti dapat bergerak ke kiri dan ke kanan secara bersamaan dengan bagian tubuh lainnya. Jadi nanti di setiap rinci dari karakter ini akan saya tambahkan pos X. Jadi dia gerakannya akan seirama. Nah, kemudian di bawah sini ada kode ini, fill 255, stroke white, dan circle. Nah, ini tuh merupakan kode yang digunakan untuk menggambar bagian wajah Doraemon yang berwarna putih yang di dalamnya ini. Nah, warna ini diatur menggunakan fill 255 dan garis tepinya disamakan dengan warna wajah menggunakan stroke white, warna putih. Nah, posisi horizontal wajah ditambahkan variabel pos X juga agar wajah bergerak seirama dengan bagian tubuh lainnya. Kemudian, pada coding ini, saya gunakan untuk mengatur transformasi pada mata agar dapat berkedip. Nah, fungsi push itu digunakan untuk menyimpan kondisi transformasi. Kemudian, translate dan scale digunakan untuk memperkecil tinggi mata berdasarkan nilai scale. Setelah itu, posisi koordinat dikembalikan ke keadaan semula agar transformasi tidak mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Kemudian pada kode ini, ini tuh digunakan untuk menggambar kedua mata Doraemon dengan warna putih dan garis tepi hitam. Nah, mata ini digambar menggunakan fungsi ellipse dan posisinya ditambahkan variabel pos X agar bergerak seirama dengan karakter. Ukuran mata akan berubah mengikuti scale untuk menghasilkan efek kedipan. Nah, kemudian pada kode ini itu digunakan untuk menggambar pupil mata dari si Doraemon dengan warna hitam. Pupil digambar menggunakan fungsi ellipse dan posisinya mengikuti variabel pos X agar bergerak seirama dengan karakter. Ukuran pupil juga terpengaruh oleh skala kedipan mata sehingga mendukung efek animasi kedip. Nah, kemudian pada kode ini digunakan untuk menggambar efek kilau pada mata. Nih kan ada putih-putih ya. Nih, warna putih di bagian mata Doraemonnya. Nah, ini tuh digambar menggunakan ellipse. Nah, kemudian setelah proses penggambaran mata selesai, fungsi pop digunakan untuk mengembalikan kondisi transformasi agar tidak mempengaruhi penggambaran bagian tubuh lainnya. Nah, di sini saya juga menambahkan pos X-nya kan, agar semua rincian dari proses pembuatan karakter ini dapat bergerak seirama. Nah, kemudian pada coding ini digunakan untuk menggambar garis di wajah. Nah, menggunakan fungsi line. Nah, warna garis ini diatur menjadi hitam dengan stroke black. Posisi horizontal garis ditambahkan variabel pos X agar bergerak seirama dengan bagian tubuh lainnya.
Nah, pada kode ini, ini tuh digunakan untuk menggambar hidung dari si karakter, yaitu dengan fill 255,0,0 dan struknya juga berwarna merah. Nah, hidung ini digambar menggunakan circle. Nah, nggak lupa juga di sini saya tambahkan pos X agar gerakan dari si hidung ini akan seirama dengan gerakan bagian tubuh lainnya, yaitu bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian pada bagian coding ini yaitu digunakan untuk menggambar mulut si karakter Doraemon. Nah, ini berbentuk busur setengah lingkaran. Warna isi mulut itu diatur menjadi merah menggunakan fill. Nah, posisi mulut ditambahkan variabel pos X tetap agar bergerak seirama dengan bagian wajah lainnya. Kemudian pada coding ini itu digunakan untuk menggambar kumis Doraemon menggunakan beberapa garis berwarna hitam. Nah, ketebalan garis diatur menggunakan stroke white 2 di sini ketebalannya agar kumis terlihat jelas. Nah, posisi horizontal setiap garis ditambahkan variabel pos X sehingga kumis dapat bergerak seirama dengan bagian wajah lainnya. Kemudian pada coding ini itu digunakan untuk menggambar badan Doraemon dalam bentuk persegi panjang berwarna biru. Warna badan diatur menggunakan fungsi fill. Posisi horizontal badan ditambahkan variabel pos X agar badan dapat bergerak seirama dengan bagian kepala dan wajah atau tubuh lainnya. Kemudian pada coding ini, kode ini berfungsi untuk menggambar bagian perut Doraemon menggunakan bentuk setengah lingkaran berwarna putih. Nah, fungsi arch ini digunakan untuk membentuk lengkungan dengan sudut dari 0 hingga pi. Nah, penambahan variabel pos X pada sumbu horizontal bertujuan agar bagian perut dapat bergerak selaras dengan bagian tubuh lainnya. Kemudian pada coding ini, kode ini digunakan untuk menggambar kedua tangan Doraemon menggunakan bentuk elips berwarna biru. Fungsi elips di sini dimanfaatkan untuk membentuk lengan kiri dan kanan. Penambahan variabel pos X pada sumbu horizontal tetap digunakan untuk bertujuan agar gerakan tangan tetap selaras dengan pergerakan keseluruhan dari si karakter. Kemudian pada coding ini, kode ini digunakan untuk menggambar telapak tangan dari si karakter dengan warna putih menggunakan bentuk elips. Bagian ini. Nah, posisi telapak tangan kiri dan kanan diatur secara simetris, serta ditambahkan variabel pos X pada sumbu horizontal agar telapak tangan ikut bergerak selaras dengan karakter lainnya. Nah, kemudian pada bagian ini, kode ini digunakan untuk menggambar kaki Doraemon menggunakan bentuk elips berwarna putih. Nah, posisi kaki kiri dan kanan diatur secara simetris pada bagian bawah tubuh, serta ditambahkan variabel pos X pada sumbu horizontal agar kaki ikut bergerak seiring dengan pergerakan karakter secara keseluruhan. Nah, kemudian pada kode ini, kode ini digunakan untuk menggambar kalung Doraemon menggunakan bentuk persegi panjang berwarna merah dengan sudut membulat. Nah, penambahan variabel pos X tetap dilakukan pada bagian ini, tepatnya pada sumbu horizontal di bagian ini, memungkinkan kalung akan bergerak mengikuti pergerakan karakter secara keseluruhan, sehingga animasinya akan terlihat menyatu seperti ini. Nah, kemudian pada kode ini itu digunakan untuk menggambar lonceng si Doraemon berbentuk lingkaran berwarna emas. Nah, lonceng ini ditempatkan di bagian tengah kalung dan ditambahkan variabel pos X tetap pada sumbu horizontal agar posisinya mengikuti pergerakan dari karakter. Nah, kemudian last kode di sini ada kode yang digunakan untuk menggambar kantong ajaib dari si Doraemon ini dengan bentuk setengah lingkaran berwarna putih dan garis tepinya hitam. Fillnya 255 dan struknya berwarna hitam. Nah, sebuah garis lurus ditambahkan sebagai penutup bagian atas kantong. Sehingga di sini saya menambahkan line. Penambahan variabel pos X pada sumbu horizontal ini membuat kantong ikut bergerak mengikuti pergerakan karakter, sehingga animasi terlihat konsisten dan menyatu.
Sekian dari penjelasan codingan dari saya mengenai kuis menjelang UAS menggerakkan karakter menggunakan P5JS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.